Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab taufiknya pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya yang hadir, merahmati kita semuanya yang hadir, dan menganugerahi ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita telah sampai pada hadis nomor 116. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an ibni Abbasin qala. Ali bin Abbasin, saking Ibni Abbas radhiyallahu anhu, qala, wasdawuh sapa Ibnu Abbas, qala wasdawuh sapa an-nabiyyu, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi binti Hamzata, ing dalem anak wadone Hamzah, la tahillu ora halal sapa bintu Hamzah li kanggo ingsun, yahrumu haram minar radha'i sangking susuan, apa ma barang yahrumu kang haram, apa ma minan nasabi sangking nasab.
hiya utawi bintu Hamzah iku bintu akhi anak wadone dulur lanang ingsun minarodhaati sangking susuan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang anak perempuannya Hamzah, putrinya Hamzah. Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan putrinya Hamzah itu tidak halal untukku. Artinya tidak halal untuk aku nikahi. Haram dari susuan seperti yang haram dari nasab. Putrinya Hamzah itu adalah anak perempuan dari saudaraku laki-laki dari susuan. Hadirin rahimakumullah, ini berbicara tentang masalah mahram, ya. Berbicara tentang mahram, yaitu perempuan yang haram untuk dinikahi selamanya, itu namanya mahram. Nah, mahram itu ada kalanya minan nasab, ada kalanya minar radha'ah. Ada kalanya haram dinikah karena nasab, misalnya ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, itu adalah mahram karena hubungan nasab. Kemudian yang kedua yang dibahas dalam hadis ini adalah mahram dikarenakan hubungan persusuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Jadi yang haram dalam mahram yang disebabkan oleh persusuan itu orang-orangnya sama dengan orang-orang yang haram disebabkan oleh hubungan nasab. Artinya ibu yang menyusui dia menjadi ibu susuan, menjadi ibu yang mahram dia karena dia ibu susuannya. Ibunya ibu itu berarti juga mahram. Ibu dari ibu susuan itu ibu mahram, itu nenek susuan itu jadi mahram dia. Kemudian saudara dari ibu susuan, saudara perempuan dari ibu susuan itu berarti menjadi bibi dia. Kemudian anak perempuan dari ibu susuan itu juga menjadi saudara perempuan dia. Kemudian orang lain yang menyusu dengan dia baik sebelum maupun setelahnya itu juga menjadi saudara perempuan dia. Anak dari anaknya atau ya, pokoknya sama ya, urutannya itu sama dengan mahram dalam nasab. Mahram dalam nasab itu sama. Jadi ibu yang menyusui menjadi mahram bagi dia. Demikian juga ibunya ibu susuan itu juga menjadi mahram bagi dia. Kemudian anaknya ibu susuan itu juga menjadi saudara susuan bagi dia, baik anak asli dari ibu susuan itu atau orang lain yang juga menyusu pada orang yang sama, itu juga menjadi saudara susuan bagi dia, yang jika beda jenis maka dia menjadi mahram dia, haram untuk dinikahi.
Hadirin rahimakumullah. Nah, dalam hal ini putri Hamzah ibn Abdul Muttalib itu memiliki anak perempuan. Kemudian Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu itu bertanya kepada Nabi. Bertanya kepada Nabi, tidakkah engkau menikahi putri dari Hamzah? Atau dengan bahasa lain yang semakna, kenapa engkau ya Rasulullah tidak menikahi putri Hamzah saja? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, putrinya Hamzah itu tidak halal untuk aku nikahi, karena putrinya Hamzah itu adalah mahram bagi saya. Kenapa? Karena dia adalah anak perempuan dari saudara laki-laki saya. Saudara apa? Saudara susuan. Nah, saudara susuan dari beliau. Jadi Hamzah ini di sini status kekerabatan dengan Rasulullah itu double. Yang pertama, Hamzah ibn Abdul Muttalib, itu paman Nabi. Beliau adalah saudara laki-laki dari ayah Nabi, Abdullah. Abdullah ibn Abdul Muttalib punya saudara, di antaranya Hamzah ibn Abdul Muttalib. Sehingga kita sering kalau kita membaca kitab tarikh, kitab sejarah, maka kita mengenal Hamzah ibn Abdul Muttalib, salah satu paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke dalam agama Islam. Paman Nabi jumlahnya banyak, tetapi yang masuk ke dalam agama Islam itu ada dua. Yang pertama adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib, dan yang kedua adalah Al-Abbas. Nah, kita menyebut Abdullah ibnu Abbas. Kalau kita ini kan riwayat juga hadis yang kita baca riwayat Ibni Abbas, artinya Abdullah ibni Abbas. Kalau kita berdoanya apa? Radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena Abdullah itu sahabi Muslim, Abbas itu juga sahabi Muslim, bahkan Al-Abbas itu adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah berarti keponakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali putra dari Abu Thalib ibn Abdul Muttalib juga paman Nabi, tetapi Abu Thalib tidak masuk ke dalam agama Islam sampai mati. Meskipun dia Abu Thalib itu mendukung dakwah Nabi, tetapi sampai meninggal Abu Thalib tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk ke dalam agama Islam itu tidak. Artinya dia mati kafir. Itu Abu Thalib. Nah, sedangkan Al-Abbas itu Muslim, dan juga Hamzah ibn Abdul Muttalib kita kenal dalam sejarah Islam. Hamzah itu wafat syahidan, wafat sebagai syahid dalam perang Uhud, sehingga beliau disebut sebagai Sayyidus Syuhada. Beliau adalah pemimpinnya orang-orang yang mati syahid. Beliau paman Nabi yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paman Nabi yang sangat pemberani, umurnya lebih muda dari Nabi, paman Nabi tetapi umurnya lebih muda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut perang dalam perang Uhud, dan sengaja dibidik oleh seorang yang kafir yang memang hanya membidik untuk ditugaskan untuk membunuh Sayyiduna Hamzah radhiyallahu anhu, dan berhasil, dan Hamzah kemudian syahid dalam perang Uhud.
Nah, Hamzah ini paman Nabi dari satu sisi. Tetapi di sisi lain, Hamzah ini juga saudara susuannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena keduanya sama-sama menyusu kepada Thuwaibah. Pada Thuwaibah. Thuwaibah, Nabi sebelum kita tahu ketika lahir beliau disusui oleh ibunya, kemudian disusui oleh Thuwaibah, kemudian juga disusui oleh siapa? Halimatus Sa'diyah. Itu ibu susuan Nabi, ada Thuwaibah, ada Halimatus Sa'diyah. Selain juga disusui oleh ibunya, Aminah. Nah, dua ibu susuan Nabi itu yang dikenal dalam sejarah Islam, diantaranya Thuwaibah. Thuwaibah itu dulu budaknya Abu Lahab, budak perempuannya Abu Lahab, yang dimerdekakan oleh Abu Lahab karena Muhammad dilahirkan. Karena gembiranya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Lahab kemudian memerdekakan Thuwaibah. Dan kemudian Thuwaibah ini yang menyusui Nabi dan juga menyusui Hamzah ibn Abdul Muttalib. Tetapi tidak boleh diyakini seperti cerita yang beredar di sebagian masyarakat bahwa katanya Abu Lahab itu setiap hari Senin itu azabnya diringankan karena dia bergembira atas kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya disampaikan oleh orang dalam rangka untuk memotivasi, mendorong kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan Abu Lahab saja yang kafir, gara-gara senang dengan kelahiran Nabi, maka Abu Lahab diringankan azabnya. Apalagi kalau orang Islam, mereka mengatakan seperti itu. Ini tidak benar, tidak benar. Yang pertama, karena Abu Lahab orang kafir. Orang kafir, bahkan kafirnya bukan kafir biasa. Ada nas Al-Quran, satu surat khusus yang mencela Abu Lahab, yaitu surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Itu secara khusus menjelaskan bahwa Abu Lahab itu kafir dan dia nanti di akhirat di neraka selamanya. Abu Lahab. Yang kedua, pertama tadi ada nas, dia kafir, dan dia ada nas bahwa dia ahlun nar, penduduk neraka. Yang kedua, memang orang kafir di akhirat Allah la yarhamuhu. Di akhirat Allah tidak merahmati orang kafir. Di akhirat la yukhaffafu anhumul azab. Tidak diringankan. Azab orang kafir itu tidak diringankan sedikit pun. Maka jika dikatakan diringankan untuk Abu Lahab karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, maka itu bertentangan dengan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa azab orang kafir itu tidak akan diringankan di akhirat nanti. La yukhaffafu anhumul azab. Bertentangan dengan ayat itu. Kemudian Abu Lahab ini senang, gembira atas kelahiran Nabi Muhammad itu, bukan gembira karena terlahirnya seorang nabi atau seorang rasul. Tetapi Abu Lahab itu gembira sampai memerdekakan Thuwaibah itu karena ada tambahan anggota baru dalam keluarga. Secara umum orang itu kalau ada dalam keluarganya bayi yang lahir, maka mereka gembira. Gembira karena ada tambahan anggota baru dalam keluarga mereka. Itu yang membuat
Abu Lahab itu senang, Abu Lahab itu gembira. Bukan gembira karena Nabiullah, Rasulullah telah lahir, enggak. Buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad datang mengaku sebagai seorang nabi, rasul, Abu Lahab mendustakannya. Nah, Abu Lahab mengingkarinya, Abu Lahab mendustakannya, menunjukkan dia gembira bukan karena lahirnya seorang nabi, tetapi dia gembira karena lahirnya anggota baru dalam keluarga dia. Itu saja. Nah, sehingga tidak menjadikan kemudian Abu Lahab memiliki keistimewaan disebabkan dengan hal itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, jadi Suwaibah ini menyusui Nabi, kemudian juga menyusui siapa namanya, Hamzah ibn Abdul Muttalib, sehingga Hamzah ibn Abdul Muttalib menjadi saudara laki-laki sesusuan. Sehingga anaknya Hamzah, anak perempuannya Hamzah itu menjadi mahram dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain tadi kita katakan, Nabi sendiri mengatakan hiya bintu akhi minar radha'ah. Itu statement Nabi tentang kenapa putri Hamzah itu tidak halal bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab fikih sudah dijelaskan tentang ketentuan radha'ah. Bukan sekedar menyusu kemudian langsung menjadi saudara nasab, enggak. Tetapi ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya, lebih rinci ada dalam kitab fikih penjelasannya. Misalnya, yang menyusu itu harus umurnya di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Kalau yang menyusu sudah dewasa, ya nggak jadi anaknya. Nah, karena sering muncul pertanyaan, kalau misalnya suami menyusu kepada istrinya, apakah dia jadi saudaranya, jadi mahram misalnya, sehingga harus diceraikan karena itu menjadi saudara semahram? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena syaratnya itu harus 2 tahun ke bawah. Yang disusui itu harus kurang dari 2 tahun. Jika lebih dari 2 tahun menyusu misalnya, maka tidak menjadi mahram. Kemudian yang kedua, menyusunya itu 5 kali. 5 kali secara terpisah-pisah. Secara terpisah-pisah. Tidak disyaratkan harus sekalinya itu sampai kenyang, tidak. Tetapi 5 kali secara terpisah-pisah. Itu syaratnya. Kalau cuma sekali atau 2 kali, maka tidak menjadikan anak tersebut menjadi mahram dari ibu susuannya atau dari saudara sesusuan dengan dia. Sedangkan Hamzah kemudian Rasulullah itu menyusu kepada Suwaibah dengan memenuhi kriteria ketentuan itu, karena menyusunya bahkan itu sebelum menyusu kepada Halimatus Sa'diyah yang sangat terkenal. Karena yang terkenal sebagai ibu susuan Nabi itu Halimatus Sa'diyah. Karena lama menyusunya dengan Halimah, itu sampai dibawa ke Halimah dan Halimah mendapatkan keberkahan dari beliau menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Abi Musa al-Asy'ari qala sami'a waskrungu sapa nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ing wong lanang yusni kang muji-muji sapa rajul ala rajulin ing atase wong lanang kang weneh wa yutrihi lan bangetaken ing dalem muji rajul fi madhihi wa yutrihi lan bangetaken ing pujian ing rajul sapa rajul ing rajul kang weneh fi madhihi ing dalem muji rajul. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi,
ahlaktum binasaaken sapa sira kabeh, aqata'tum utawa mutus sapa sira kabeh, dhahrar rajuli ing gegere wong lanang iku. Hadirin rahimakumullah. Diriwayatkan dari Abu Musa, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendengar ada seorang laki-laki yang memuji laki-laki yang lain. Tetapi memujiannya itu yutrihi, berlebihan dalam memuji, berlebihan di dalam memuji laki-laki itu. Jadi bukan hanya sekedar memuji, tetapi pujiannya itu melebihi dari yang semestinya. Yang semestinya. Kemudian di Nabi SAW bersabda, kalian telah menghancurkannya, kalian telah memutus punggung laki-laki itu. Artinya dia telah merusak orang yang dipuji, merusak orang yang dipuji. Karena orang dipuji itu senang atau tidak senang? Senang. Rata-rata orang kalau dipuji itu senang, gembira. Hampir nggak ada orang yang dipuji itu nggak gembira. Itu karakter dari hawa nafsu kita. Hanya sedikit orang yang tidak terbuai dengan pujian. Rata-rata orang, kebanyakan orang itu masih terbuai dengan pujian-pujian. Kalau dibilang misalnya kita ini pintar, itu senang. Nafsu ini senang. Kalau dibilang kamu itu rajin, nafsu itu senang. Kalau dibilang kamu itu cantik, kamu itu tampan, itu rata-rata udah senang. Apalagi kalau disangatkan memujinya, kamu sangat cantik sekali, maka itu sudah nggak bisa melihat apa-apa deh. Sudah kepalanya besar, udah nggak bisa lihat sesuatu di depannya. Karena apa? Sudah saking melayang pikirannya ketika dia mendapatkan sebuah pujian. Itu karakter hawa nafsu. Hawa nafsu itu menyukai pujian, sebaliknya tidak menyukai celaan. Jika dicela, sakit hatinya. Jika dicela, itu dia nggak senang, benci terhadap orang yang mencelanya itu. Itulah sifat dasarnya, sifat dasar dari hawa nafsu seperti itu. Dan memuji itu pada dasarnya boleh, tetapi nggak boleh berlebihan, karena itu akan merusak orang yang dipuji. Biasanya orang yang memuji itu kan juga punya tujuan, Orang yang memuji itu punya tujuan untuk kepentingan dia. Karena orang kalau sudah dipuji itu biasanya dia akan menjadi dermawan. Orang yang dipuji akan menjadi baik. Tadi kamu puji saya, ya udah ini saya kasih uang misalnya. Karena dia memujinya. Setelah dia memuji, kemudian dia minta uangnya. Dia kasih. Karena apa? Tadi memuji. Kalau dia nggak muji mungkin nggak dikasih. Tapi karena dia muji-muji dia, maka apapun yang dia minta itu dia akan kasih. Karena itu waspada terhadap orang-orang yang suka muji kamu. Jangan-jangan dia pengen duit kamu habis itu. Atau dia menginginkan sesuatu setelah itu. Ada udang di balik pujian itu. Ada tujuan di balik pujian-pujian itu, yang terkadang pujiannya itu nggak sesuai dengan kenyataan. Jadi kita harus sadar, ya. Kita harus sadar, koreksi diri ketika ada orang yang memuji. Koreksi diri secara objektif, jangan kemudian terbuai dengan pujian orang lain. Orang lain kita dibilang kita ini rajin. Segera koreksi, benar nggak saya ini rajin? Kayaknya enggak. Apa yang dia bilang itu nggak benar.
Misalnya orang bilang kamu itu tampan, segera ke cermin, bener enggak? Kalau enggak ya jangan kemudian bangga atau kemudian sombong disebabkan dengan pujian itu, berarti dia sekedar ngomong saja, muji-muji sekedar ngomong untuk menyenangkan saya, padahal kenyataannya enggak seperti itu. Karena kebanyakan orang memuji itu sebenarnya enggak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Kebanyakan ini yutrihi fi madhihi, artinya dia berlebih-lebihan di dalam memuji, tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, tidak sesuai. Karena seseorang tadi ada kalanya dia ada tujuan tertentu ketika memuji, ada kalanya ya karena saking senangnya sehingga dia mengatakan sesuatu yang tidak secara objektif, tidak sebenarnya, karena saking sukanya, saking cintanya dia sama orang lain sehingga dia memuji orang lain itu melebihi dari batas yang sebenarnya. Diakibatkan oleh fanatismenya, karena rasa cintanya yang berlebihan sehingga kemudian tidak menjadi objektif. Orang benci juga begitu. Orang kalau sudah benci biasanya juga tidak objektif menilai orang lain. Kalau ada orang benci kepada kita, maka setiap apa yang kita lakukan itu salah. Setiap menurut dia, maksudnya salah menurut dia. Ketika kita misalnya berkata yang benar pun, dia masih anggap kita salah. Kita berkata jujur pun, dia bilang kita bohong, dan seterusnya. Karena apa? Dia nggak suka sama kita. Tapi sebaliknya orang kalau terlanjur suka sama kita, salah pun dibilang benar, nggak apa-apa katanya. Padahal apa? Itu jelas-jelas salah. Dalam syarak jelas-jelas salah, tapi dia bilang nggak apa-apa, gara-gara dia ingin mencari ridho dari kita. Dia nggak ingin kita benci kepada dia ingin kita ridho terhadapnya, maka dia mengatakan yang tidak sesungguhnya, menjadikan seseorang itu tidak objektif, tidak jujur dalam penilaiannya. Karena itu waspada. Di sini Nabi mengatakan ada orang memuji orang lain berlebihan dalam memujinya, kemudian Nabi mengatakan ahlaktum au qata'tum, ini syak dari rawi, aqata'tum dhahrar rajul. Artinya kamu telah mematahkan punggungnya laki-laki itu. Artinya telah merusaknya. Kenapa? Karena orang yang dipuji itu kemudian dia menjadi bangga, dia menjadi sombong. Itu yang akan muncul dari dalam dirinya adalah sombong, merasa lebih dari yang lainnya dan menghina orang lain. Itu yang disebut dengan kibir. Itu yang akan muncul pada orang yang berlebih untuk dipuji. Karena itu kalau orang memuji-muji kita harus waspada. Karena itu bisa menghancurkan kita, bisa menghancurkan karakter kita. Kita bisa muncul sombong dari dalam hati kita. Harus diwaspadai. Jangan suka dengan orang-orang yang suka memuji saja. Karena kebanyakan kita senang berteman dengan orang yang suka muji-muji. Sebaliknya nggak senang dengan teman yang suka menasehati. Bukan mencela. Kalau mencela jelas memang nggak boleh. Tapi teman yang suka menasehati itu kita rata-rata senang. Punya teman kok kita gini katanya nggak bagus, gini kita begini katanya sebaiknya begini. Pokoknya sering nasihati saja ke kita, dia bisa menjadi cermin bagi kita, memberi nasihat kepada kita. Justru kita kebanyakan nggak suka teman yang begitu, dianggap teman yang yang suka usil, teman yang suka macam-macam. Nggak suka dengan seperti itu, tetapi justru senang dengan teman yang suka memuji, padahal pujian orang kepada kita itu bisa merusak kita. Kepribadian kita bisa rusak diakibatkan oleh segala macam pujian.
Hadirin rahimakumullah, dan itu benar, nyata seperti itu. Maka waspadalah terhadap teman-teman yang suka memuji kita, dan juga waspadalah terhadap setiap pujian yang datang kepada kita. Kalau ada orang yang nggak pernah dipuji, santai saja, santai saja. Misalnya nggak ada yang memuji kamu selama ini, misalnya, santai saja, itu insya Allah baik untuk akhirat kamu. An Abi Hurairah qala, karena kebaikan itu bukan kebaikan dalam pandangan manusia, tetapi seseorang itu baik atau buruk itu dalam penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang misalnya 1 juta orang menilai kita baik. Kalau Allah tidak menilai kita baik, apa manfaatnya? Misalnya satu dunia ini memuji-muji kita, mengelu-elukan kita, dipujinya luar biasa, ditulis di media sosial kita ini begini-begini. Semua tetangga, semua orang bilang kita ini orang yang baik, tetapi Allah tidak ridho terhadap kita. Allah tidak tidak memuji kita, tidak menganggap baik, maka itu nggak ada manfaatnya. Semua pujian itu tidak ada manfaatnya untuk kita. Demikian juga sebaliknya, kalau seluruh dunia ini orang mencaci maki kita, menghina kita, mencela kita, kita dibilang begini, semua orang merendahkan kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Allah memuji kita. Maka semua cacian nggak akan membahayakan kita untuk akhirat kita. Jadi pujian Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita harapkan. Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang kita harapkan, bukan pujian atau sanjungan manusia. Yang kita takutkan itu bukan celaan manusia, tetapi yang kita takutkan itu adalah celaan, murka, ghadab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini secara teori mudah diucapkan, tetapi dalam prakteknya sangat sulit ya, sangat sulit kita dalam prakteknya, karena hawa nafsu ini, hawa nafsu yang suka dipuji dan tidak suka untuk dicaci, itu yang sulit untuk dikendalikan, sulit untuk dikendalikan. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, hadis 118. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wasdawu sapa Abu Hurairah, qala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun ana wong telu la yukallimuhum ora dawuhi sapa Allah ing salasa kelawan dawuh kang nyenengaken wong iku sapa Allahu Gusti Allah, wala yanzuru lan ora ningali kelawan peningal rahmah sapa Allah ilaihim maring salasah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat, wala yuzakkihim lan ora nyucikaken sapa Allah saking dosane wong telu iku, walahum lan iku ketuwe salasa azabun utawi siksa alimun kang banget. Rajulun suwiji wong lanang ala fadli ma'in ing atase turahan banyu pitorikin ing dalem dalan suwiji, yamna'u nyegah sapa rajul minhu sangking fadlima ibnas sabil ing ibnas sabil. Wa rajulun lan wong lanang baya'a kang baiat sapa rajul rajulan ing wong lanang weneh imam la yubayi'uhu
Ora baiat sapa rajul ing rajul illa lidunya kejaba krana dunya. Fa in a'tahu mangko lamun paring sapa rajul ing rajul ma ing rajul kang weneh ma ing barang yuridu kang ngarepaken sapa rajul kang pertama wafa mongko memenuhi sapa rajul lahu maring rajul kang weneh. Wa illa lan lamun ora a'tahu ma yurid lam yafi ora menuhi sapa rajul lahu maring rajul kang meneh. Wa rajulun kang kaping 3 wa rajulun lan wong lanang sawama kang ngenyang sapa rajul rajulan ing wong lanang kang meneh rajul semua rajul ing rajul bisilaatin kelawan dagangan ba'dal asri ing dalam sause asar. Fahalafa nuli sumpah sapa rajul kang pertama billahi kelawan Allah laqad a'ta teman-teman yakti teman-teman wis paring sapa rajul biha kelawan silah kadza ing sapa wong gitu ya. Laqad a'ta teman-teman wis paring sapa wong kang liya maneh pihak kelawan silah kadza ing mengkene wa kadza lan ing mengkene fa akhadha nuli ngalap sapa rajul kang kedua ing silah. Hadirin rahimakumullah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada 3 orang. Nah, ini hadis ini juga hadis mutasyabihat yang harus kita pahami dengan benar dan kita bisa tahu apabila kita talaqi. Nah, lagi-lagi kita menekankan tentang pentingnya belajar talaqi ngaji kepada para ulama. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, bisa jadi kalau kalian membaca terjemah hadis, nah misalnya ada terjemah hadis Mukhtasar Ibn Jamrah, kemudian bisa jadi diterjemahkan secara harfiah. Dan apabila diterjemahkan secara harfiah, maknanya tidak cocok. Karena itu perlu Mukhtasar Ibn Abi Jamrah ini perlu kita terjemahkan. Nah, kita terjemahkan dengan terjemahan yang benar dan diberikan penjelasan sedikit. Nah, insya Allah semoga bisa kita untuk menerjemahkannya di masa yang akan datang. Karena pentingnya ya hadis-hadis itu agar tidak dipahami secara keliru. Jadi dalam hadis ini dikatakan salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Makna zahirnya kalau diterjemahkan secara harfiah, ada 3 orang yang Allah itu nanti tidak akan berbicara pada mereka. Dan Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama, la yukallimuhum. Kalau dilihat dari sini, kan enggak sesuai dengan hadis yang lain. Karena dalam hadis yang lain, nanti bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu yang menghisab manusia. Manusia dan jin seluruhnya mukmin atau kafir nanti di akhirat itu akan mendengar kalam Allah, yaitu ketika Allah menghisab mereka. Ketika Allah menghisab mereka bahkan dikatakan laisa bainahu wa bainahum tarjuman. Artinya langsung Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kalamnya kepada seluruh manusia dan seluruh jin. Itu dalam hadis yang lain disebutkan demikian. Artinya semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau diterjemahkan secara harfiah, maka seakan-akan dikatakan Allah itu tidak berbicara kepada 3 orang. Artinya Allah tidak memperdengarkan kalamnya kepada
tiga orang ini, meskipun mereka adalah orang-orang Islam. Nah, seakan-akan dikatakan seperti itu, dan itu bertolak belakang dengan tadi yang kita sebutkan bahwa setiap manusia dan jin nanti pada hari kiamat akan dihisab oleh Allah, yaitu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalamnya yang azali abadi, yang bukan bahasa, huruf dan suara. Semuanya. Kalau di dunia ini yang kalimullah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Musa alaihi salam. Yang pernah mendengar kalam Allah yang bukan bahasa, huruf dan suara itu Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihi salam di dunia ini. Tapi nanti pada hari kiamat semua manusia dan semua jin akan mendengar kalam Allah yang bukan bahasa, huruf dan suara. Maka kalau ini diterjemahkan secara harfiah bahwa ada tiga golongan orang yang nanti tidak akan mendengar kalam Allah, maka itu tidak pas. Nah, itu tidak pas, artinya mereka nggak dihisab. Padahal tidak demikian, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia maupun jin. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan la yukallimuhum? La yukallimuhum maksudnya adalah la yukallimuhum ma yanfa'uhum wa yasurruhum. Artinya Allah tidak akan berfirman kepada tiga kelompok orang ini dengan firman yang menyenangkan mereka, yang memberikan manfaat kepada mereka. Karena kalamnya itu nanti sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang, bagi mereka, bagi orang-orang kafir. Ketika dihisab itu menjadi azab bagi orang tersebut. Artinya tidak semua orang yang mendengar kalam Allah pada hari kiamat itu dia mendapatkan kenikmatan dan kesenangan. Perbandingannya, ini hanya sekedar perbandingan apabila agar kalian mudah untuk memahaminya. Misalnya kamu dipanggil oleh ustadz, dipanggil ustadz mau ngomong sama kamu kan akan bertanya-tanya. Bisa kamu bertanya-tanya atau kamu sudah tahu, oh disuruh datang karena ustadz mau ngomong sesuatu yang menyenangkan dia, ada kabar gembira. Atau kamu sudah tahu, kamu sudah melakukan sebuah terhadap aturan pondok pesantren. Setelah kamu melanggar dan ketahuan, tiba-tiba kamu diberitahu ustadz mau ngomong sama kamu. Kamu deg-degan apa enggak? Kamu pasti deg-deg-dug, ini apa nih, saya mau dihukum, saya takut, dia maju mundur, takut. Dia seorang pendosa, dia seorang kafir, maka dia akan takut karena dia akan mendengar kalam yang bukan menggembirakan mereka, tetapi kalam yang Allah tidak akan memperdengarkan kalamnya kepada mereka tiga kelompok ini dengan kalam yang memberi manfaat mereka, tetapi justru kalam yang akan membuat mereka sedih dan akan membuat mereka celaka. Itu maksud la yukallimuhum wala abadiyah kulla syai'. Allah melihat segala sesuatu dengan penglihatannya yang azali dan abadi. Bukan maka di sini tidak boleh diartikan bahwa Allah itu tidak melihat kepada tiga kelompok orang ini, tidak melihat. Bukan, tetapi maksudnya adalah tidak melihat dengan penglihatan rahmah, dengan pandangan rahmah. Ya, maknanya Allah la yarhihim itu artinya bahwa Allah itu tidak mensucikan sehingga dia akan masuk ke dalam neraka. Itu maksud wala yuzakkihim walahum adzabun alim, itu konsekuensi
agak panjang, tetapi waktu tinggal sedikit. Coba kita jelaskan secara singkat. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang dia memiliki lebihan air untuk air minum. Dia memiliki lebihan air di perjalanan. Dia memiliki lebihan air yang mencukupi untuk dirinya dan keluarganya. Jadi dia sudah minum, istri dan anak-anaknya sudah minum, artinya sudah tercukupi kebutuhan dia. Dia sudah nggak butuh air itu untuk minum, tapi masih ada air minumnya. Kemudian ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil artinya musafir yang kehausan. Musafir itu kehausan, dia butuh air minum. Kemudian kita nggak ngasih dia air minum. Padahal kita ada air minum pada kita dan kita sudah nggak butuh lagi karena kita sudah minum, istri sudah minum, anak-anak sudah minum, semuanya sudah tercukupi. Lebih ada orang kehausan dalam perjalanan, nggak punya air, kita nggak mau memberikan air itu kepada dia. Maka orang yang seperti ini nanti pada hari kiamat tidak akan dirahmati oleh Allah. Itu maksudnya. Yang pertama. Yang kedua, ini sudah jelas. Nah, intinya mendorong kita agar apa? Agar kita membantu orang yang butuh. Bukan hanya dalam masalah air, tetapi dalam kebutuhan pokok yang lainnya. Apabila kita punya lebihan harta, maka hendaknya kita bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, wa rajulun baya'a rajulan la yubayi'uhu illa lid-dunya. Seorang laki-laki yang membaiat imam, rajul yang kedua itu imam, karena tujuan dunia. Dia ingin mendapatkan sesuatu dari dia membaiat orang tersebut. Apabila orang itu memberikannya sesuatu yang dia kehendaki, maka dia akan memenuhinya. Apabila tidak, tujuannya untuk kepentingan dunia, biar urusan-urusan duniawi dia menjadi lancar, agar orang yang dia angkat menjadi khalifah disebabkan itu, agar dia mendapatkan jabatan strategis kalau dia mengangkat orang itu dan seterusnya. Tujuannya bukan karena agama. Akan musim pilkada itu rata-rata orang itu memilih itu berdasarkan siapa yang mau memberi. Nah ini, memberi dunia ini. Siapa yang mau ngasih duit, dia yang dipilih. Kalau orang itu mau ngasih duit atau menjanjikan sesuatu urusan dunia untuk dia, maka dia akan memilihnya. Apabila dia nggak mau ngasih apa yang dia mau, atas dasar agama, oh kita pilih pemimpin yang ini saja. Karena dia agamanya bagus, dia orang yang paham ilmu agama, dia bisa beri untuk kita, untuk dari harta, jabatan dan sebagainya. Itu yang menjadi motivasi seseorang untuk memilih seorang pemimpin pada masa sekarang ini. Sehingga orang baik pun nggak ada yang berani untuk menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Nggak akan jadi. Kenapa? Mencalonkan diri adalah mereka-mereka yang berduit, karena modalnya bisa miliaran untuk menjadi seorang pemimpin. Yang nggak berduit minggir. Mencalon pun hanya nggak mungkin akan jadi. Mereka berpandangan seperti itu. Akhirnya terpilihlah pemimpin-pemimpin yang nggak baik, pemimpin-pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya. Kenapa? Karena proses pemilihannya memang seperti itu. Rakyat cuma dikasih 20.000, kemudian dia memilih orang yang tidak baik daripada orang yang baik. Jadi uangkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.